Kita tahu semua bahwa ayat 11 dari Lukas 2 itu menjadi pusat daripada pemberitaan pasal 2 daripada Lukas ini, saudara. Dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat ini, saudara, sekaligus juga adalah ayat yang menjadi perdebatan bagi sebagian orang yang mencari fakta dengan kelahiran Yesus. Kenapa dikatakan kota Daud, saudara? Kita tahu semua bahwa kalau ditarik secara silsilah, Yesus adalah keturunan daripada Raja Daud. 1 Samuel 17 juga berkata bahwa Efrata adalah Bethlehem, yaitu kota Daud di Yehuda. Mika 5 dikatakan bahwa Bethlehem adalah Efrata, ya kan? Kita balik, saudaraku yang kekasih, ke yang pertama yang sering diperdebatkan, yaitu apa? Kata hari ini. Ada begitu banyak orang mempermasalahkan yaitu tanggal 25 Desember. Penting banget bagi mereka. Padahal bagi orang Kristen, saudara, bukan tanggalnya yang terpenting, tapi Alkitab berkata dengan hati percaya, mulut mengaku, dan saudara bertobat dan diselamatkan. Sebab itu dia lahir untuk menyelamatkan. Sebab itu dia dikatakan Tuhan dan Juru Selamat, mengambil rupa manusia dan harus lahir daripada manusia, bukan jadi-jadian dari batu, saudara. Nanti nggak nyambung, betul kan? Tuhannya akan menjadi Tuhan jadi-jadian. Kalau kita, saudara, bedah dua waktu, saudaraku yang kasih, yaitu Masehi dan sebelum Masehi, itu gampang sekali saudara menjawab kapan Yesus lahir, dan disebut di ayat ini adalah hari ini. Karena apa, saudara? Masehi itu berasal dari kata Mesias, iya kan? Sebelum Masehi berarti itu sebelum Mesias. Tapi saudaraku yang kasih, Masehi berarti setelah Mesias. Berarti Yesus, saudaraku yang kasih, lahir di mana? Antara sebelum Mesias dan sesudah Mesias. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ada titik nol di tengahnya. Prediksi tentang hari itu, tanggal 25 Desember itu banyak sekali. Mulai daripada kaum pagan. Di Roma ada yang disebut festival, ya kan, Saturnalia. Kapan itu, saudaraku yang kasih? Di mana orang-orang memperingati yang namanya dewa pertanian mereka, dewa Saturnus, iya kan? Tapi ada juga, saudaraku yang kasih, yang memperingati disebut dewa matahari. Festival Saturnalia dan saudara, penyembahan juga yang kedua, dewa matahari ini, saudara, itu dilakukan mulai tanggal 17 sampai tanggal 25 Desember. Rata-rata mereka lakukan, saudara, seminggu, ya, pesta rakyat. Nah, saudaraku yang kasih, ada yang memprediksi pada saat itulah, karena Konstantin, saudara, sudah mengakui agama Kristen di Roma, maka mereka pun untuk memindahkan orang-orang kafir supaya jangan tersesat mengikuti festival Saturnalia itu, maka saudara, mereka membuat, saudaraku yang kasih, event, festival juga tandingan, yaitu Natal, saudara. Kalau saudara Saturnalia, festival itu menghidupkan lilin, saudara, maka saudara, orang-orang juga pada saat itu menghidupkan lilin. Tapi tahukah saudara, sejarah dan data itu tidak mendekati tingkat akurasi yang luar biasa. Karena apa, saudara? Itu jauh daripada sejarah. Tapi saudaraku yang kasih, ada, saudaraku yang kasih, yang paling mendekati data sejarah. Tahukah saudara, seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus, kita tahu Irenaeus adalah murid daripada Polikarpus. Polikarpus, saudara, itu adalah murid daripada Yohanes. Kita tahu bahwa Yohanes adalah murid Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih, data dan sejarah ini layak untuk saudaraku yang kekasih dipercaya. Irenaeus menyebutkan, saudaraku yang kasih, ada satu pewartaan kepada Maria. Dia sebut, saudara, yaitu hari Annunciation, iya kan? Pewartaan yang dimaksud adalah apa, saudara? Waktu malaikat berbicara kepada Maria, yaitu pada saat dia dikatakan akan mengandung seorang bayi. Itu terjadi, saudara, pada tanggal 14 Nisan, yaitu dalam kalender Yahudi. Kalender Masehi, dia, saudaraku yang kasih, adalah 25 Maret. Kalau 25 Maret, saudara, kita hitung ke 25 Desember, maka sangat confirm. Karena apa, saudara? Perempuan dari mulai pembuahan sampai dia melahirkan, saudara, itu adalah 9 bulan. Nah, jadi saudara confirm, iya kan, kalau kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan, saudara. Jadi saudaraku yang kasih, jelas kalau ada pertanyaan hari ini itu hari tanggal berapa, yang paling tidak menyetujui bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember adalah seorang yang bernama Paul Ernest Jablonski.
Iya kan? Itu abad 18. Padahal sebelum itu, tahukah saudara, orang-orang sudah mengakui saudara Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi saya mau berkata kepada saudara, tidak penting saudara yang kasih kepada kita tanggalnya. Yang terpenting saudara adalah saudara percaya, karena Alkitab berkata dengan hati percaya, mulut mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Juru selamat itu lahir saudara sebagai manusia di kandung Maria. Dia mengambil rupa seorang manusia. Karena apa? Karena saudaraku yang kasih, yang mau dia selamatkan, mau dia jumpai adalah manusia. Sebab itu dia harus membuat dirinya seperti manusia. Sebab itu tetap percaya. Yang terpenting adalah kita bertobat, kita berubah. Di Natal ini saudaraku yang kasih, tidak perlu cari fakta saudara. Kenapa saudaraku yang kekasih? Ketika Anda sibuk mencari fakta, maka Anda tidak akan pernah sibuk dengan pertumbuhan rohani Anda. Lihat saudaraku yang kasih, gembala-gembala orang kecil saudara, ya kan? Mereka mencari fakta. Setelah mereka ketemu, Lukas 2 ayat 20 dikatakan, baru mereka memuliakan Tuhan. Karena apa? Yang mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan para malaikat. Alkitab berkata, King James, baru mereka melakukan glorifying and praising. Berbeda dengan orang Majus saudara, orang dari daerah jauh. Sementara gembala-gembala orang dari daerah dekat. Orang Majus dari daerah jauh hanya saudara bermodalkan bintang yang gaib mereka. Tapi ketika mereka tiba, mereka tidak membuka peti perbendaharanya dulu. Kita mencatat mereka fell down, tersungkur. Mereka memberikan persembahan setelah itu. Saya mau berkata, setiap kita, saudara, yang memberikan hidup kita, memberikan dana, donasi, memberikan uang kita, memberikan talenta kita, saudaraku yang kasih kepada gereja Tuhan, yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, maka engkau tidak akan pernah, saudaraku yang kasih, meminta talentamu kembali yang engkau persembahkan di gereja Tuhan, di mana engkau bertumbuh, meminta uangmu kembali, meminta persembahanmu, meminta persepuluhanmu kembali, kalau hatimu, saudara, pada saat mempersembahkan sesuatu, yaitu fell down dan tersungkur. Nah, berbeda lagi dengan seorang pembesar, yaitu Herodes. Dia bukan dari daerah yang jauh, bahkan dia adalah mengepalai daerah-daerah tersebut. Salah satunya daerah di mana Yesus lahir. Tapi dia, saudaraku yang kasih, pura-pura menyembah. Karena dia iri hati dan dia berkata, that I may come and worship him also. Dia berkata kepada orang Majus, saya pun akan menyembah Tuhan yang lahir itu. Saudaraku yang kekasih, saya mau berkata kepada saudara, tuluslah mengikut Tuhan saudara. Memang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang lahir, yang mengambil wujud manusia. Dengan hal yang sama, kita juga dapat kabar kesukaan hari ini. Saudara, seperti gembala-gembala dapat kabar kesukaan, bukan dapat kabar kesukaran. Karena apa saudara? Ketika engkau mencari fakta terus tentang dia lahir apa enggak, tanggal dia lahir, dan saudara yang kasih benar enggak kotanya dan segala macam, maka saya mau berkata, ketika engkau mencari fakta itu, maka engkau akan mendapat kesukaran-kesukaran dan bukan kesukaan-kesukaan. Haleluya. Ada berita besar yang kau bawa hari Natal ini. Beritanya adalah hari ini, today, telah lahir Tuhan dan Juru Selamat kita di Efrata, Bethlehem, Kota Daud. Dari kami keluarga Pendeta Royal Purba mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong Tahun Baru 2024. Immanuel.